Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kisruh blok Ambalat ini, kita sudah terhubung dengan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran. Sudah ada Pak Teguh Reza Syah. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Baik, terima kasih Pak Reza sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Reza, mungkin langsung saja, bagaimana kalau Pak Reza melihat jalan damai yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto dalam persoalan sengketa blok Ambalat ini? Usai Malaysia ingin menyebutnya sebagai Laut Sulawesi, Pak Reza. Terima kasih. Semoga kita semua kepala dingin tapi hati tidak panas ya. Karena jangan sampai kita ini terjebak dalam skenario yang dipaksakan oleh Malaysia. Memang saya akui 58 tahun sejak ASEAN lahir, semangat solidaritas semakin berkurang dan masyarakat dan juga pimpinan di ASEAN mulai pragmatis. Malaysia sudah melihat manfaat ekonomi, manfaat jangka panjang dari wilayah tersebut. Dan saya perhatikan Kamboja dan Thailand juga sudah mulai semakin egois dan saya sangat berharap Malaysia tidak egois ya. Bagaimana kita menangani hal ini? Tentunya Pak, fondasi kita adalah hasil dari perundingan sipadan legitan di masa lalu di mana kita kalah. Kita dikalahkan oleh International Court of Justice. Jadi tentunya kita hendaknya pertama-tama mendalami semua konsekuensi daripada hasil ICJ tahun 2002 tersebut. Dan untuk itu saya pikir pemerintah RI memiliki cukup ahli, banyak ahli yang mampu menanganinya secara kewilayahan, secara hukum internasional, dan juga secara ASEAN. Kemudian bagaimanapun juga saya teringat bahwa jangan sampai kita ini kalah lagi, dan untuk itu hendaknya kita benar-benar belajar dari kekalahan lalu. Saya sempat berdialog dengan kepala perunding Malaysia. Mereka mengatakan keunggulan mereka ada dalam bidang riset. Mereka melakukan riset bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Kuala Lumpur, di Filipina, dan di perpustakaan besar dunia, di mana negara-negara besar tersebut pernah menguasai wilayah Ambalat, seperti Spanyol, kemudian Belanda, Inggris, Prancis. Jadi negara-negara yang pernah menguasai wilayah tersebut, negara-negara yang pernah punya kepentingan di wilayah tersebut, itu dokumentasinya diperoleh dengan sangat baik oleh Malaysia. Iya, sehingga memang status hukum dan juga sengketa lanjutannya begitu ya pada saat 2002 yang dari lewat ICJ begitu ini dimenangkan oleh Malaysia. Namun untuk batas maritim di sekitar Ambalatnya sebetulnya ini kan belum ditetapkan juga, Pak Reza. Nah, setelah sekian lama kenapa kemudian Malaysia kembali mengungkit persoalan blok Ambalat ini ke publik? Menurut Anda sebetulnya pesan apa yang hendak disampaikan Menlu Malaysia kepada Indonesia? Unik ya, klaim ini dikemukakan pada saat Malaysia sedang menjabat keketuaan ASEAN. Saat ini mereka adalah ketua. Ketua memang harus mampu mengambil inisiatif. Kemudian ketua juga harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi krisis yang ada. Saya pikir ini adalah ego dari pihak Malaysia. Mumpung saya ketua, mumpung saya menang tahun 2002 silam, dan sekarang saya akan coba. Dan untuk itu tentunya kita hendaknya mengkaji secara mendalam, bukan hanya literatur hukum internasional, tapi juga literatur lokal. Literatur lokal adalah berarti bagaimana kita memandang Ambalat di masa lalu, bagaimana kita menilai Sulawesi di masa lalu. Barangkali ada folklore atau legenda-legenda yang bisa kita kemukakan bahwa secara filosofis Laut Sulawesi apapun namanya, Ambalat ataupun Laut Sulawesi itu adalah wilayah Indonesia. Oke, nah Pak Reza, ini kita tahu sengketa blok Ambalat memang sudah berlangsung puluhan tahun begitu ya, belum kunjung usai. Meski Indonesia dan Malaysia tetap setiap tahunnya ini melakukan pertemuan konsultasi, Pak Reza. Bahkan kita tahu yang terbaru Presiden Prabowo Subianto juga kan ini sudah bertemu dengan PM Anwar lebih dari 1 kali. Menurut Anda apa yang terjadi? Seperti kan di kalangan kita dan juga di kalangan Malaysia, kita tetap terlalu fokus pada hal-hal yang besar ya. Seperti kita sejak 6 bulan terakhir fokus dengan kepemimpinan Donald Trump, kita fokus dengan krisis Laut Cina Selatan, sehingga yang terlihat adalah gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi kuman di ujung lautan kelihatan. Dan saya sangat berharap ya akan ada dialog-dialog lebih lanjut di level Menko, kemudian juga di level kementerian untuk membahas hal ini dengan sangat serius. Karena kita dan Malaysia punya satu kata, jangan sampai marwah itu hilang. Dan untuk itu saya sangat berharap Indonesia menyiapkan tim perunding yang luar biasa, dan kita menjadikan kekalahan kita di masa lalu sebagai pecut agar kita lebih keras,
lebih taat hukum internasional dan juga lebih detail. Karena Malaysia saya perhatikan sempat mendatangi perpustakaan besar dunia, datang ke Paris, datang ke New York, datang ke Leiden, kemudian juga datang ke Filipina, bahkan mereka membuka arsip-arsip kerajaan Sulu di masa lalu. Dan tentunya kita hendaknya jangan kalah dari Malaysia. Mereka belum pernah menang di riset, maka ke depan kita juga hendaknya menang di riset. Dan untuk itu kita hendaknya juga menggalang solidaritas dari sesama saudara-saudara yang lain dalam bahwa bagaimana Indonesia dan Malaysia menyelesaikan kasus ini hendaknya disimak bersama, karena kita dan Malaysia adalah pendiri ASEAN dan tentunya kita akan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian, kesetiakawanan dan juga solidaritas. Kita juga harus berpikir skenario. Karena kalau berunding itu akan lama. Kita juga hendaknya memikirkan perundingan, misalnya belajar dari pengalaman Timor Gap Treaty dengan Australia. Ada blok yang dikuasai Indonesia, ada blok yang dikuasai Malaysia, dan juga ada blok yang dikerjasamakan oleh kita berdua. Oke, nah Indonesia juga kan beberapa kali mengeluarkan protes diplomatik begitu ya terhadap pelanggaran wilayah oleh Malaysia. Tapi kalau kita lihat Indonesia selama ini bersikap apakah terlalu hanya reaktif semata saja begitu setiap kali menyangkut isu-isu ambalat ini, Pak Reza. Mengapa kemudian Indonesia ini tidak punya strategi jangka panjang yang cukup konsisten menurut Anda, Pak Reza? Saya pikir kita punya strategi jangka panjang, bahkan strategi itu di level filosofis. Ya les feva jaya mahe, justru di lautlah kita itu jaya. Dan tentunya konsistensi ini tidak hanya ditunjukkan dengan kekuatan militer ya, tapi juga kekuatan soft power. Bagaimana kita mengelola pulau-pulau pesisir, bagaimana kita memberdayakan nelayan tradisional sehingga mereka menjadi mata dan telinga Indonesia untuk mengidentifikasi apakah ada kedatangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di kawasan tersebut. Oke, nah Pak Reza, lantas bagaimana idealnya Indonesia seharusnya bersikap dalam persoalan sengketa blok ambalat ini agar kita tidak berakhir seperti Pulau Sipadan dan juga Ligitan ya Pak Reza. Kalau kita berbicara skenario terbaik maupun terburuknya nanti akan seperti apa Pak Reza? Terakhir silakan. Pertama, kita harus benar-benar solider, kita harus benar-benar kompak. Kelemahan kita itu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Hendaknya semua yang terlibat di sini hendaknya berada pada satu kata, satu hati, sehingga mereka bisa menggunakan bahasa yang sama. Kita hendaknya konsisten dari pusat dan daerah yang pertama. Dan yang kedua, kita hendaknya sadar bahwa ini ada potensi menjadi keributan besar. Karena di belakang Malaysia itu dia memiliki hubungan kemiliteran yang sangat berat besar dengan Inggris dan Amerika Serikat dengan nama FPDA, Five Power Defense Agreement, dan tidak mustahil pada saat waktu jeda ini akan banyak kegiatan-kegiatan kemiliteran yang dari luar datang ke Malaysia. Hendaknya kita benar-benar meyakinkan dunia bahwa ASEAN itu adalah kawasan ZOFAN, Zone of Freedom and Neutrality, dan ini yang hendaknya kita lakukan secara terus-menerus. Oke, baik. Pak Reza, tapi kalau kita lihat begitu ya, berdasarkan mungkin pengalaman sengketa maritim yang ada di negara-negara lain begitu ya, ada tidak sih sebetulnya strategi yang kemudian bisa diadopsi oleh Indonesia untuk kemudian bisa mengembalikan begitu ya dan juga mengkukuhkan dari persoalan ini, Pak Reza? Ini adalah pekerjaan tim riset ya dari Kementerian Luar Negeri. Mereka memiliki BSKLN, Badan Strategis Kebijakan Luar Negeri. Tentunya mereka sudah memiliki bank data dari penyelesaian krisis-krisis internasional. Tapi yang paling utama saat ini adalah klaim kita itu harus dengan data yang benar, data yang kuat, dapat dibenarkan dengan hukum internasional, dan hendaknya jangan sampai Malaysia melakukan penafsiran melebihi dari items-items yang dihasilkan oleh International Court of Justice tahun 2002 silam. Karena bagaimanapun juga isu-isu ini bisa digoreng di kalangan Malaysia untuk menokohkan figur tertentu untuk menjadi pemimpin masa depan. Tapi jadi sejauh ini Indonesia sudah punya belum, Pak Reza? Saya pikir kita sudah banyak bekerja, kita sudah banyak berkinerja, tapi tentunya informasinya belum tersebar secara sangat baik di level masyarakat ya. Dan untuk itu saya pikir pemerintah Indonesia hendaknya bersinergi juga dengan kampus-kampus Indonesia, dengan kota-kota yang memiliki kekerabatan dengan Malaysia, agar mereka itu sadar bahwa kita tidak main-main, bahwa dalam perundingan ini, perundingan total diplomasi namanya, pemerintah bersama rakyat, pemerintah bersama budayawan, pemerintah bersama kampus, dan untuk itu kita tidak perlu sering-sering mengeluarkan kapal perang ke situ. Oke, baik kalau begitu. Pak Reza, terima kasih banyak atas pandangan Anda, pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah, sudah bersedia bergabung dan juga berbagi insight di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas, Pak Reza. Terima kasih.